Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita masuk ke dalam materi untuk pertemuan ke-10, yaitu bagaimana memahami tentang database connection, atau terhubung ke suatu sistem database dari aplikasi yang kita gunakan, ya, dengan bahasa pemrograman PHP. Baik, jadi ketika membuat aplikasi berbasis web adalah suatu keniscayaan, ya, adalah untuk terkoneksi ke sistem database. Jadi bagaimana database ini nanti digunakan untuk menyimpan data. Ya, di sistem database ini kita akan bisa menyimpan data sehingga data dapat disimpan secara persisten. Ya, persisten artinya di sini datanya kita akan bisa ambil kembali setelah di proses simpan, misalkan di beberapa hari atau waktu yang lalu, ya, kemudian diambil kembali. Ya, jadi datanya tetap tersimpan di sini. Ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi web seperti ini, ya, jadi ada klien, ya, kita gunakan browser, kita menggunakan HTTP untuk mengakses data web server kita, misalkan, ya, kita pakai PHP atau bahasa pemrograman lain, bisa PHP, Python, Java, dan seterusnya di sini, ya. Nah, nanti dalam application server ini dia akan terkoneksi, terhubung ke suatu sistem database. Nanti tentu saja kita gunakan database relasional, ya. Nanti dengan perintah SQL kita dapat melakukan query. Jadi server ini akan berkomunikasi ke database server untuk mengambil data. Nanti datanya kita akan olah tentu saja dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan, contohnya PHP. Nanti untuk dikembalikan ke klien, ya. Misalkan ada form, bisa kita simpan datanya, misalkan, atau login, kita bisa cek username dan passwordnya apakah sesuai atau sudah tidak, nanti akan mengeceknya ke sistem database. Ya, jadi suatu aplikasi berbasis web, nah, pasti dia menggunakan sistem database, ya, entah SQL atau nanti yang no SQL juga mungkin, gitu, ya. Jadi lapisannya seperti ini, ya. Dalam kalau kita kerjakan dalam proyek yang kita gunakan, ya, kita di lokal misalkan, ya, ini bisa aja nanti database-nya dan application servernya adalah di komputer yang sama atau di IP yang sama, di komputer lokal, gitu, ya. Bisa juga diterapkan nanti di hosting atau di dalam komputer server di local area network, misalkan, nanti bisa aja nanti ini adalah komputer yang berbeda atau IP komputer yang berbeda, sehingga masing-masing berdiri sendiri, ya. Ada klien komputer yang mengakses, terus kemudian application server, tempat web servernya berjalan. Nah, database servernya bisa juga terpisah atau bisa jadi sesungguhnya jadi satu komputer juga bisa, ya. Apa yang kita lakukan sebagai latihan, ya, untuk pemula ini biasanya klien dan web server dan database server itu adalah salah satu komputer, gitu, ya, di komputer lokal. Nah, untuk database ini PHP sudah mensupport, karena kita pakai PHP, ya, kita database PHP telah mensupport banyak database dengan menggunakan native-nya, ya. Nanti sudah ada library-nya di dalam PHP, dia sudah bisa mensupport, ya, macam-macam database besar, mulai dari database IBM DB2 misalkan, ya, atau MySQL di sini, ya, atau Oracle OSG, ya, atau PostgreSQL, atau yang NoSQL seperti MongoDB sini, ya, atau SQLite, ya, dan seterusnya. Jadi banyak mensupport di sini. Nanti dengan native-nya sendiri, masing-masing punya caranya sendiri bagaimana terkoneksi ke database. Ya, dengan contohnya MySQL dengan MySQL Connect, misalkan di sini. Kalau Postgres dengan PG Connect di sini, atau ODBC dengan ODBC Connect, dan jadi semuanya masing-masing mempunyai cara koneksinya sendiri, gitu, ya. Namun di
perkembangan berikutnya dia adanya database abstraksi ya, lapisan layer atau lapisan di tengah ya antara database dengan aplikasi atau program yang kita buat. Bisa juga framework ya, kita pakai CI misalkan, jadi ada framework di sini. Nah, di sini cara mengaksesnya bisa ada beberapa database abstraksi yang bisa kita gunakan ya. Yang terkenal adalah PDO ya. PDO ini sudah banyak digunakan ya. Dulu sebelumnya ada DB-Peer, ada MDB2, ada PHP AutoDB. Nah, sehingga dengan seperti ini maka koneksinya itu adalah satu nanti ya, cara koneksinya dengan satu, dan sehingga proses untuk melakukan query-nya ke database-nya itu adalah satu program sama gitu, jadi tidak beda-beda ya, sehingga nanti ketika terjadi pergantian database, misalkan mau diganti dari Postgres ke MySQL, maka tidak perlu lagi diubah codingannya, yang hanya perlu diubah adalah bagaimana cara koneksinya. Gitu ya. Jadi dengan adanya lapisan abstraksi ini sangat membantu untuk bekerja dengan beberapa atau multiple database gitu ya. Nah, jadi abstraksi layer ini sudah banyak digunakan, dan di PHP saat ini mulai PHP 5 PDO sudah menjadi defaultnya untuk koneksi akses database. Jadi tidak menggunakan natifnya MySQL lagi, sekarang menggunakan PDO. Ya, sehingga dengan PDO ini maka kita tidak akan kerepotan ketika terjadi perpindahan database, misalkan dari MySQL menggunakan Postgres atau dari Oracle menggunakan MySQL misalkan. Nah, nanti tidak perlu lagi dilakukan perubahan banyak coding ya, hanya bagian koneksi database-nya saja yang sedikit diubah gitu ya, yaitu lewat data source name-nya nanti istilahnya DSN gitu ya. Jadi ini sudah mensupport ya, jadi nggak perlu khawatir lagi nanti, makanya kita belajar konsepnya dalam menggunakan PDO nanti ya, PHP Data Object. Nah, di sini nanti harus yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana mendefinisikan data source name. Ini penting ya untuk konfigurasi akses database. Hal-hal ini perlu dipahami ya. Pertama adalah kita harus mendefinisikan database drivernya apa. Kita pakai apa nih nanti? Pakai MySQL kah? Oracle kah? Pakai PostgreSQL kah? Atau pakai SQL Server misalkan database-nya. Nah, itu harus kita tentukan nanti drivernya. Kemudian host ini adalah lokasi komputer servernya ada di mana. Nah, misalnya kalau kita belajar sendiri masih pemula di komputer lokal ya, kita local host ya, ini juga bisa adalah nomor IP komputer dalam satu jaringan, atau bahkan dalam jaringan internet bisa juga ya, seperti nama domain dari database servernya ya. Nah, kemudian yang perlu sekali adalah nama database-nya atau skemanya ya, nama database-nya apa. Nah, kemudian ada portnya di sini ya, portnya itu port default biasanya tidak perlu ditampilkan, tidak perlu ditulis ya, tapi kalau portnya diubah itu harus ditulis ya. Contohnya MySQL tuh portnya berapa? 336. Portnya 3360 itu ya, port standar MySQL ya. Nanti kita lihat fixnya MySQL berapa portnya ya. Dan satu lagi adalah username dan password. Nah, ini penting. Bagaimana nanti ketika membuat database kita harus pastikan username dan passwordnya telah tersedia ya pada keamanan data kita ya. Nanti ada beberapa juga option yang kita bisa define dalam konsepnya array, nanti dalam array variable ya. Nah, ini contohnya di sini koneksi ke MySQL ya, MySQL 3306 ya tadi ya, ininya portnya tidak perlu disebutkan di sini ya. Nah, database driver, nah, kita pakai mana nanti, misalkan pakai MySQL nih ya, hostnya mana, hostnya kita define di sini adalah komputer lokal atau localhost atau 127.0.0.1 itu nomor IP kita ya, di komputer lokal. Nah, kemudian database-nya apa, misalnya database latihan atau database DB kampus misalkan, username dan password nanti dimasukkan ke dalam data source name-nya sini, DSN gitu ya. Jadi separasinya seperti ini, MySQL host ya, kemudian titik koma DB name. Nah, nama DB ini DB latihan, titik koma charset 70 di sini. Nanti ada username dan password untuk connect-nya ya. Nah, ini contohnya untuk pakai PDO, MySQL host DB name charset ya. Kemudian di sini ada optionnya di sini ya. Di optionnya nanti di sini. Nah, DSN ini nanti kita masukkan untuk membuat objek PDO di sini
New PDO, nanti source name-nya ini kita pakai MySQL, username dan password, dan ini opsionalnya nanti array ya masukkan ke sini ya. Jadi ada 5 tahapan nih ketika menggunakan sistem database ya sampai datanya muncul. Yaitu pertama kita mendefinisikan variabel koneksi ya, ini harus didefine dulu ya. Kemudian kita masuk optionnya di sini ya. Kemudian kita buat objek koneksi sini DBH namanya, buat objek koneksi nomor 2. Nomor 3 misalkan kita ingin menampilkan data, misalkan ya data mahasiswa misalkan ya, kita siapkan dulu query-nya ya, select bintang from mahasiswa, siapkan query. Kemudian kita eksekusi query-nya langkah keempat. Nah, ini kebetulan select ya, bisa juga nanti insert, update, delete ya query SQL-nya. Nah, ini eksekusi query pakai DBH query. Nah, query-nya dieksekusi. Nah, berikutnya misalkan ingin menampilkan populasi ya, di looping di sini karena datanya berupa result set, berupa array data ya, row, nanti harus ditampilkan dulu di looping gitu ya. Nah, ini caranya. Jadi ada 5 tahapan ya. Baik, mungkin ini tidak kita demokan yang bagaimana mengakses PHP lewat PHP natif ya. Kita akan coba nanti dengan CI ya. Oke. Tapi sebelum itu, untuk kasus latihan kita kali ini kita akan define dulu database-nya ya. Saya akan buat database namanya DB Campus dengan identity relationship diagramnya seperti ini. Ada 3 tabel ya di dalam database MySQL kita nanti ya. Ada prodi, ada dosen, ada mahasiswa ya. Prodi, dosen, dan mahasiswa. Nah, ini masih melanjutkan proyek yang latihan sebelumnya ya. Kita sudah buat daftar mahasiswa, kita sudah buat form mahasiswa. Nah, ini kita akan lanjutkan nih ya. Nanti ada tabel prodi, tabel mahasiswa, dan dosen ya. Satu prodi terdiri atas banyak mahasiswa atau mahasiswa terdaftar dalam suatu prodi, demikian juga dosen. Dosen ini home base-nya mengajari di program studi apa nanti seperti ini. Relasinya adalah one to many antara prodi dengan dosen, prodi dengan mahasiswa gitu ya. Nah, ini 3 tabel dulu. Nah, nanti ketika memulainya kita harus jalankan dulu nih sum-nya ya. Jadi pastikan sum-nya sudah aktif ya. Ini saya jalankan sum-nya. Nah, ini jangan lupa ya di start MySQL-nya, Apache juga ya. Kemudian ini diklik yang ini ya, atau panah ini, sel ini diklik. Ya, nah, ini adalah sel untuk MySQL kita ya. Kemudian baru kita buat masuk ke dalam sistem database. Nah, ini sudah saya siapkan script-nya untuk membuat tabel, membuat database dulu ya, database DB Campus. Kemudian masuk ke dalam DB Campus, kita bikin tabel prodi yang terdiri atas kode, nama, dan kaprodi. Primary key-nya adalah kode ya. Kemudian kita buat tabel mahasiswa di sini ya. Seperti ini. Nah, ini saya langsung buat aja di sini ya. Berarti kita login dulu MySQL, min U, root, min P. Nah, jadi login ke sistem database MySQL tanpa password ya. Enter. Kebetulan saya passwordnya tanpa dengan password, min P dengan password. Kemudian password saya juga belum saya set, kosong gitu ya. Nah, di sini masih kosong none gitu ya. Nah, kita buat database dulu, create database DB Campus, create database DB Campus ya. Jangan lupa ada titik koma untuk mengeksekusinya. Nah, baru masuk ke dalam DB Campus, use DB Campus, ya. Nah, masuk. Nah, kemudian baru kita buat tabelnya di sini. Nah, tabel prodi ya, kemudian kode, nama, kaprodi di sini ya. Nah, nanti kita buat seperti ini. Ini saya sudah siapkan, jadi mungkin saya kopas aja ya dari script ini. Nah, ini saya udah bikin tabel DB Campus, show table. Sudah ada tabel prodi. Mau lihat skemanya, describe prodi. Nah, ini sudah dipelajari ya di dalam mata kuliah basis data ya. Nah, kemudian kita bikin tabel kedua yaitu tabel mahasiswa. Nah, jangan lupa di sini ada foreign key ya. Ada foreign key. Nah, di sini ada foreign key. Foreign key-nya adalah ini prodi kode ya. Di sini ada tabel mahasiswa terdiri atas name,
nama, gender, tempat lahir, tanggal lahir, IPK, prodi, kode ya. Nah, nanti prodi kode ini foreign key ya ke tabel prodi. Jadi terhubung ke tabel prodi foreign key ya. Ya nanti seperti ini. Nah, ini sudah jadi show table, sudah ada 2 tables. Mahasiswa dan prodi. Nah, berikutnya kita coba isi datanya ya. Nah, ini datanya sudah saya siapkan juga nanti di query-nya ini di slide berikutnya nih cara isinya misalkan dengan 2 data atau 3 data prodi, BD, SI dan TI ya. Kalian coba nanti dengan perintah insert ya. Ini harusnya sudah pelajari di mata kuliah basis data ya. Kalian sudah mahir nih perintah SQL. Biar kelihatannya di sini. Oke, datu ya. Nah, select bintang from prodi. Ada. Dan kita buat lagi insert lagi yang data mahasiswanya ya. Saya copy aja dari perintah ini. Oke, udah masuk datanya, kita select bintang from mahasiswa. Oke, jadi saya buatkan tabel prodi dan tabel mahasiswa. Nah, nanti kalian buat sendiri untuk tabel dosen ya. Tabel dosen nanti kalian buat sendiri gitu ya. Nah, ini tabel dosen saya tidak buatkan, nanti kalian buat sendiri. Nah, sudah ada tabelnya, datanya sudah kita isikan ya, ada beberapa data ini sudah kita isikan. Nah, bagaimana nanti kita akan hubungkan ke dalam aplikasi PHP kita dengan web framework-nya adalah CodeIgniter. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan coba bagaimana koneksi ke database MySQL menggunakan PHP framework CodeIgniter. Oke, mudah sekali settingannya untuk koneksi ke database. Ada 2 mode otomatis atau mode manual ya. Kalau mode otomatis kita cukup mendefine-nya di application config autoload di sini. Kita tambahkan pustaka program database-nya di sini array database ya. Buka dulu config autoload gitu ya. Atau manual koneksi dia harus membuat seperti ini di slot database, kemudian driver misalnya password seperti tadi DSN ya. Nah, ini biasanya tidak kita lakukan ya. Kita coba otomatis saja ya. Coba dibuka codingan kita dulu ya. Kita buka dulu yang kemarin Visual Studio Code-nya. Nah, ini pakai web kampus saya ya. Nah, kita juga buka browsernya. Ya, ini sudah menggunakan admin LTE ya. Untuk latihan sebelumnya. Nah, kita akan coba nanti ya. Data ini ya, data mahasiswa, data dosen nanti. Atau data yang prodi tadi yang baru ya. Kita akan coba ya. Oke. Baik, berarti kita buka Visual Studio Code-nya, kita akan setting yang pertama adalah di config autoload di sini. Nah, kita coba di bagian baris 61 itu libraries. Ya, nanti di scroll aja di libraries kita tambahkan tadi ya database. Settingan yang harus kita tambahkan. Database di sini, database ya. Oke, berikutnya adalah konfigurasi dari data source name-nya, DSN-nya ya. Ini ada di application config database PHP. Filenya ada di sini. Yang perlu kita setting ada 4 yaitu hostname, username, password, database, DB driver. Ya. Nah, di sini karena kita pakai MySQL, kita akan set nanti MySQLi. Ya, nanti database-nya apa nih? Misalkan DB poly, misalkan atau nanti username dan password-nya, nanti hostname-nya localhost. Tadi karena kita pakai DB kampus, maka nanti database-nya adalah DB kampus. Kita coba di bagian database. Nah, di sini ada hostname localhost ya. Kemudian username-nya root. Password-nya kebetulan saya belum set password kosong ya. Atau nanti sebenarnya username dan password gunakan username password kalian aja nanti yang jangan root ya, jangan admin ya. Nah, ada nama database tadi DB kampus. Ya. Ini yang kita gunakan DB kampus nih database-nya DB kampus ya. Nah, ini DB kampus, nah DB drivernya MySQL ya. Dah, settingannya itu aja. Kita save, barulah berarti kita sudah
web framework kita sudah koneksi ke database. Nah, lanjutnya apa? Lanjutnya adalah biasanya kita mendefinisikan model dulu kan, ya, mendefinisikan model. Nanti di dalam model kita akan coba akses database, gitu ya. Nah, nanti gini ya. Nah, ini contohnya running query, this DB query, mana runningnya nih? Nah, oke, kita buat model dulu ya. Kita buat model dulu. Kita tampilkan halaman data prodi dulu ya. Kita akan coba buat model dulu. Jadi database-nya itu di mapping ke model. Labelnya di mapping ke model. Oke. Jadi kita buat di dalam folder model, di application model sini ya, kita buat ya, file baru untuk prodi ya, prodi model underscore model ya, stylenya seperti ini. Nah, kita kopas aja ya dari mahasiswa model di sini atasnya nih. Nah, jadi ekstensi model seperti ini. Oke, ini ada kelas mahasiswa, kita ganti kelas prodi model. Nah, berarti ini sudah terhubung nanti settingan database-nya ya. Nah, langkah pertama adalah biasanya saya mendefine tabel model ini, dia nyambung kemana ke tabelnya. Kita bikin aja variabel untuk mendefine tabel yang di dalam CI ini untuk connect ke database-nya, ke tabel apa, mappingnya ke tabel apa. Kita bikin variabel table misalkan. Nah, ini tabelnya adalah tabel apa tadi? Prodi ya. Jadi ini adalah tabel prodi. Oke. Nah, di sini berarti dia melambangkan dia connect ke tabel prodi ini. Ya, tabel prodi. Oke. Berikutnya kita define query. Ya, public function, misalkan saya bikin atau buat function get all misalkan. Ambil seluruh data. Nah, caranya, nah ini kita bisa pakai ini, this DB query, ya, kan select bintang from apa tadi, select bintang from prodi misalkan. Nah, bisa pakai perintah ini, this DB query. This DB sudah bisa dieksekusi ya, karena kita menggunakan library database tadi ya. Nah, atau caranya seperti ini, DB get, jadi menghasilkan result set ya. Ini sama aja kita mengeksekusi select bintang from my table, misalkan tabelnya prodi, berarti sama aja kita mengeksekusi ini, select bintang from prodi, ini hasilnya, resultnya ini nih, ya, kumpulan data rata, ya, result set namanya istilahnya ya. Oke, nah, nanti result set ini nanti bisa kita populasi dengan looping nanti. Nah, di dalam get ini nanti ada argumen juga, ada untuk menampilkan beberapa data seperti adanya limit dan offset ya. Dengan get nanti di sini. Oke. Nah, coba kita eksekusi. Ya, jadi this DB ya, query dengan query this DB get, this DB get. This DB get. Nah, labelnya apa? This table. Score table. Ya, this table. Atau ini jangan tidak perlu underscore aja ya, biar nggak bingung. This table, misalnya table. This table. Private table, this table. Ya. Jadi atau kalau sebenarnya ini bisa aja langsung ya, prodi misalkan seperti ini, bisa aja langsung ya. Nah, di sini nama tabelnya apa? Ada getnya ya. This DB get table. Ya. Nah, ini kita simpan sebagai result tadi ya, result get prodi ya. Lalu kita define seperti ini, this table. Nah, table ini merefer sini ke table ini ya. Oke. Nah, ini kita balikan return $result. Nah, bisa aja kita balikin sebagai result. Ini jangan result ya, query aja ya, query ya. Ini result, query result. Nah, ini kita balikin sebagai result.
query result. Ya, query result bisa seperti ini. Nanti kita looping datanya ya sebagai row gitu ya, query result. Itu untuk dbget ya. Nah, ada juga where. Nah, misalnya ini untuk dia apa sih? Biar nyari nih ya. Nanti misalkan kita ingin query select bintang from tadi tabelnya apa, nanti argumennya apa misalkan ya. Contohnya misalkan di sini kita query yang kodenya SI atau TI misalkan, select bintang from prodi where kelihatan, select bintang from prodi where kode primary key-nya ya sama dengan TI misalkan satu ya. Nah, berarti kan ada kriteria where di sini. Nah, ini bisa juga kita lakukan nanti kriteria where ya, perintahnya seperti ini, get underscore where. Tabelnya apa nanti berupa array ya, ada limit offsetnya opsional ya. Nah, contohnya where name misalkan ya, bisa juga seperti ini ya. db get bikin dulu db where-nya ya, bisa juga seperti ini ya. Nah, atau get where atau bikin where-nya dulu boleh juga, this db where apa yang di where kriterianya, misalkan kode ini kodenya apa misalkan kayak gitu ya. Nanti kita pakai ini aja nih ya, nanti tinggal panggil aja query-nya get table, tapi di define dulu nih this db-nya ya. Oke, di sini kita buat contohnya misalkan dua fungsi aja ya, public function get find by ID, find by kode misalkan, by ID lah ya, ID-nya $ atau by kode ya, atau by ID aja ya, misalkan by ID misalkan. Nah, berarti kita harus define dulu nih this db where, this db where-nya apa kita define. Nah, where-nya yang mana nih, this db where kalau tadi di MySQL kita query-nya adalah menggunakan kode di sini, kode TI gitu ya. Nah, di sini berarti this kodenya adalah ID yang diberikan nanti gitu ya, ID yang diberikan. Nah, kode TI nanti ya, kalau dikasih TI nanti munculnya TI ya. Jadi seperti ini. Nah, ini baru mendefine where. Nah, cara query-nya ini panggil seperti ini ya. Kalau satu nanti bisa pakai row nanti ya. Oke, ini contoh-contoh lainnya ya. Contoh kita yang tadi dulu deh. Dbget. Nah, query-nya query this db get, this db get. Nah, nama tabelnya tadi apa? This table. This tabelnya ini ya, tabelnya prodi. Nah, berarti ini sama aja nih nanti query-nya ya, return query. Query-nya single row ya, row. Ini harusnya ada row-nya ya di sini. Nah, kita coba di sini. Nah, nanti untuk join, di db join nih kalau dua tabel dihubungkan nanti pakai ini ya. From join nanti kalian pelajari ini ya. Kemudian juga ada beberapa escape karakter di sini pakai kutip ya. Untuk insert nanti ya. Nah, ini bisa dipakai nanti ya. Nah, query binding juga bisa nanti ya, seperti ini. This db query SQL, nah sini menggunakan tanda tanya seperti ini, nanti binding ya. Nah, ini biasanya nanti query-nya yang banyak kriteria nanti ya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, nanti untuk handle error, nah result set-nya ini untuk result set berupa array ya, di looping tadi udah ya, di result terus looping dia menghasilkan array objek ya. Nanti bisa tinggal dipanggil aja row title, row nama, row body ya untuk kolom-kolomnya. Nah, sini. Nah, atau bisa juga berupa array ya, bisa juga berupa array nanti query result gitu ya. Jadi ada query result berupa array objek nanti ya. Result objek gitu ya. Atau result array ya. Kalau tadi result itu objek, kalau result array berarti array. Jadi seperti ini.
Ya, jadi bukan tanda panah tapi array ya. Nah ini, itu bagaimana cara mengambilkannya ya. Oh ya, tadi bagaimana mengambil satu row ya. Saya coba googling dulu di Blend. CI database query single row. Nah, bagaimana kembalikan satu row ya, ini bisa dokumentasi di sini. Single row berarti di query row ya, tadi kurang query row ya, query row. Oke, berarti query row. Coba kalau yang ini kita coba lihat. Jadi untuk yang mana sih tadi? Untuk yang ini nih. Nah, jadi sini tambahkan query row. Nah, jadi satu baris objek ya, query row. Di sini query row ya. Query row. Jadi ini ya, query row. Query row. Nah, ini query row ya. Nah ini ya, saya memastikannya query row, itu ya, query row. Oke ya, jadi ada dua fungsi yang sudah kita buat di model, get all dan find by ID. Nanti di sini kita juga buat nanti nih, public function save ya, misalkan by data, misalkan data. Nanti bagaimana nge-save-nya, dan ada update juga nanti, public function update. Ya. Dan ada juga delete. Jadi operasi di sini function delete. Ya, misalkan by ID misalkan ya. Jalankan query delete nanti di sini. Ya, jadi semua query nanti adanya di model. Ya, nanti kita jalankan di sini. Kita akan coba dulu menampilkan deh ya. Get all dan find by ID ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat apa? Buat controller. Ya, buat controller, ingetin alurnya, model sudah controller. Ya, kita buat controllernya namanya adalah prodi. Kita bikin file baru, namanya prodi.php. Ya, kita coba copy aja dari yang sebelumnya. Ya, di sini. Oke. Prodi sini. Oke. Nah, ini namanya prodi. Oke. Nah, ini kita akan arahkan kemana? Kita arahkan ke apa tadi? Ke arah template-nya ya. Kita akan bikin indeks saja. Sini kita bikin. Nah, karena kita sudah pakai admin LTE kemarin, ya, nanti dia akan render view yang ada di admin LTE. Nah, gini ya, IO. Nanti di sini ada di dalam folder prodi, ya, disiapkan data juga, jadi data kosong. Ya. Oke ya. Nah, nanti kita siapkan ke sini. Kita akan kirim ke data sini ya. Kita pakai header ini data ya. Oke. Berarti kita buat dulu nih view-nya nih. Kontrolnya sudah, buat view-nya. View-nya buatnya ada dalam directory view sini ya. Nah, berarti kita bikin dulu folder prodi di sini ya. View new folder prodi. Nah, di dalam ini kita buat file baru namanya index. Oke, kita contek aja codingannya ya, dari yang sini, dari sini nih, dari dosen ya. Dari dosen berarti ada dosen index di sini di view.
view dosen. Ini kita contek aja di sini, kita kupas aja ya. Ctrl A, Ctrl C, kita ada di prodi di sini. Ini masih kosong. Nah, kita jadi daftar program studi gitu ya. Daftar program studi. Oke, gitu ya. Nah, ini juga nanti kalau mau create berarti ini di sini prodi create ya. Nah, data program studi ya. Ya. Kelola data program studi. Root ya. Program studi. Oke. Ya, kita kopas dari penyanyi dosen ya. Berarti URL-nya adalah sini adalah sudah prodi. Nah, udah ya. Muncul. Nah, kita akan munculkan di sini daftar program studinya ya, nanti ada create dosen sini. Ini masih error, masih belum kita buat ya. Nah, kita akan coba munculkan di sini. Nah, query-nya kita akan modelnya kita akan panggil dulu di controller ya. Controller yang tadi sudah kita buat di controller prodi. Nah, ini kita panggil di sini ya. Panggil. Nah, panggil model dulu dong ya. Nah, misalkan apa? Ingetin panggil model gimana caranya? Kita lihat dulu di sini. Ya, kalau di mahasiswa caranya gini, di slot model gitu ya. Oke. Berarti di sini di slot model. Modelnya apa? Model prodi di sini. Ya, modelnya mahasiswa underscore model, berarti ini prodi ya. Prodi underscore model. Nah, kita aliaskan sebagai instannya namanya prodi. Ya, instannya namanya prodi. Sudah berhasil di sini ya, nanti baru kita panggil nih di slot modelnya. Di sini kita panggil. Ya, contohnya di datanya kita langsung isi ya. Array. Misalkan data atau list ya. Mungkin list prodi gitu ya. Berarti list prodi. Nah, fungsinya apa tadi? Get all. Nah, get all itu ini yang tadi kita buat nih, get all. Ya. Prodi get all. Ya, di dalam controllernya dipanggil nih, this prodi get all. Ingat sekali lagi, query itu adanya di model. Ya. Query-nya itu di ini ya, di model ini. Ini query ini ada di sini. Jangan letakkan query di dalam controller, itu udah salah. Gitu ya. Oke, ya ada di prodi, ya, this prodi get all. Nah, ini datanya kita kirim ke array ya. Misalkan apa tadi, list prodi gitu ya. Nah, ini adalah list prodi. Gitu ya. Oke. Nah, datanya sudah kita ambil. Modelnya prodi, list prodi get all ya. Nah, ini belum ada tampilan apa-apa ya. Karena belum kita munculkan ya. Nah, ini list prodinya kita kirim ya ke indeks ini ya. Oke, indeks, kita buka indeksnya. Nah, di sini kita bikin table di sini ya. Di mana? Di card, kontainer, prodi ya sini ya. Nah, mungkin di sini aja kita tambahkan. Kita buat tabel di sini. Ya, ini buat tabel. Ini di bawahnya sini aja. Oke, kita buat tabel. Tabelnya seperti ini. Table, style, class table, ya. Kita tr, t head ya, t head, sorry, t head, table header, kita buat tr, th, nomor urut, ya, th, kode, misalkan kode prodinya,
Kemudian kita buat nama prodinya, nama prodi. Nah, tadi ada ketua kaprodinya ya, ketua program studi, ketua prodi. Ya. Nah, kita save dulu, paling tidak muncul nih di sini. Nah, nomor kode ini ya. CSS-nya adalah tables ya, CSS table ya. Nah, ini pun CSS table-nya mungkin kita lihat aja deh yang mahasiswa ya. Mahasiswa CSS table-nya CSS table. CSS table, kelasnya table ya. Oke, berikutnya kita isi bodinya, body, table body. Nah, ini kita looping di sini. Ya, buka PHP. Kita define nomor. Satu. Ya, kita looping nih. For each dollar list prodi. Prodi ada dapatnya dari mana? Dari controller yang tadi kita buat di sini. Ini dia list prodi ya. Di sini list prodi as row atau as object juga boleh, seru aja deh ya. Sebagai row dan kita looping. Nah, berarti harus ada TR di sini ya. TR. Ini tutup aja ya. Tuh. Kita pakai script tag. Ya, gitu. Nah. Kemudian ada TR, ada TD. Ya. Ini kita cetak nomornya dulu. Nomor. Kemudian TD berikutnya adalah apa? Dollar row kode. Nah, ini primary key-nya ya. Kemudian ada berikutnya row nama. Berikutnya ada row apa tadi? Row kaprodi. Ya. Oke. Nomornya jangan lupa kita tambahkan satu-satu. Nomor plus ya. Nomor urut ya. Nah, ya sudah. Kita coba tes, bisa nggak muncul. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah muncul datanya nih. Ya. CSS-nya biar bagus gimana? Masih ingat ya? CSS bootstrap table CSS bootstrap 3 ya. Bootstrap 4. Lihat dokumentasinya table dulu. Jangan lupa biar ada ini ya. Pas ada tab strip ya. Table strip. Table strip. Save. Nah, itu ya. Sudah jadi nih. Ya. Nah, ini ya cara bagaimana apa namanya terkoneksi ke database dan menampilkan data. Oke ya. Nah, ini masih create dosen nih, nanti kita ubah jadi create prodi baru misalkan, create prodi. Ya, nanti. Create prodi. Nah, gitu ya. Nanti ini belum kita buat, juga nanti linknya belum kita buat juga nih untuk link lihat detailnya, gitu ya. Baik, nah nanti coba dipraktekkan oleh kalian bagaimana nanti menampilkan data mahasiswa. Ya, dari desain database ini, ya, database ini coba dibuat menampilkan data mahasiswa. Ya, data mahasiswa, bikin model mahasiswa, buat model mahasiswa ya, atau model yang sebelumnya yang sudah dibuat di komen aja, ganti dengan model yang sudah terkoneksi ke database, kemudian buat controller, kemudian bikin view ya untuk menampilkan.
Baik, mungkin untuk awalan saya cukupkan dulu ya, nanti kita akan lanjutkan bagaimana memproses form untuk membuat form ya, membuat form insert gitu ya, untuk create dan update dan delete nanti ya. Baik, dari saya cukup sekian. Saya jumpa lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.